Channel saya kena dismonetisasi, lalu saya ajukan banding dengan video, sudah berhasil disetujui hanya dalam waktu 1 hari. Simak selengkapnya. Halo teman-teman, saya akan share bagaimana cara membuat video banding atas dismonetisasi oleh YouTube dengan hasil tinjauan dari YouTube adalah konten yang digunakan ulang. Jadi ada dua sebab ya. Biasanya dismon adalah konten berulang atau konten yang digunakan ulang. Itu jelas berbeda. Konten berulang itu berarti ada video yang nyaris mirip di channel kita sendiri. Nah, kalau konten yang digunakan ulang adalah konten orang lain yang kita gunakan ulang atau re-upload. Itu salah satunya. Ada juga alasan yang kedua, konten kita ori, konten kita sendiri, tetapi kita upload juga di channel kita yang lain. Nah, sama aja. Kenanya adalah konten yang digunakan ulang. Nah, kalau konten yang berulang tadi adalah konten yang hampir kembar, entah thumbnail ataupun videonya di channel kita sendiri, dalam satu channel. Itu singkatnya seperti itu. Nah, sebelum itu teman-teman cek di penghasilan. Kalau bahasa Indonesia ya, di penghasilan dicek dulu klaimnya Dismon ini atas sebab apa, konten yang digunakan ulang atau apa ya. Jadi harus dipastikan dulu. Ini saya membuat tutorialnya adalah konten yang digunakan ulang. Kalau konten berulang atau yang lain saya tidak pernah mengalami, jadi ini adalah baru pertama kalinya. Harus dipastikan adalah konten yang digunakan ulang, alasannya oleh YouTube di Dismon. Nah, kemudian kita mulai banding, yaitu dengan cara mengirimkan video. Yang perlu disiapkan ya untuk membuat video banding adalah tunjukkan peralatan yang dipakai, laptop atau PC atau mungkin dari HP, tunjukkan di HP-nya. Kemudian kalau misalnya menggunakan headset, tunjukkan juga headsetnya. Nah, peralatannya harus siapkan dulu semuanya di dekat kita saat syuting ya. Dan juga termasuk alat untuk atau aplikasi untuk editingnya. Jadi misalnya pakai Adobe Premiere atau KineMaster atau apapun, itu juga ditunjukkan. Nah, pertama alat hardware-nya yang kita gunakan, PC atau kamera atau handphone atau apapun yang kita gunakan. Kedua aplikasi, yaitu aplikasi Adobe Premiere untuk pembuatan video atau KineMaster atau yang lainnya, CapCut atau yang lainnya silahkan. Juga aplikasi yang kita gunakan untuk membuat thumbnailnya. Nah, itu yang paling penting. Semua dalam pengerjaan harus detail. Nah, ini teman-teman, cara pembuatannya yang harus benar-benar diperhatikan adalah kita harus membuat video dalam bentuk bahasa Inggris. Jika tidak bisa berbahasa Inggris, teman-teman tetap bisa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa apapun, tetapi harus disertakan translate bahasa Inggris pada video bandingnya nanti. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua yaitu mempertahankan durasi di bawah 5 menit. Jadi untuk pembuatan video banding ini tidak boleh lebih dari 5 menit ya, harus di bawah 5 menit. Kemudian di dalam video tersebut kita harus menunjukkan link URL channel kita. Nah, link URL-nya harus disertakan di subtitle atau di translate-nya itu bisa ya. Nanti kan ada translate bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya. Kemudian di bawahnya adalah URL-nya seperti itu. Memang harus dicantumkan dalam videonya. Dan yang tidak kalah penting adalah kita harus menceritakan channel kita secara keseluruhan. Channel kita seperti apa? Maksudnya seperti ini. Contoh ya. Kalau kita vlog, ceritakan bahwa channel saya adalah channel vlog atau daily activity. Biasanya saya ke mana atau jogging atau olahraga atau kemana hari-hari nyapu atau sebagainya ya, itu vlog. Kemudian yang kedua misalnya game, channel saya adalah gaming yang saya lakukan sendiri, tidak ada video dari orang lain, jadi harus disebutkan juga. Dan kemudian kita harus memberikan contoh cara pembuatan videonya, kita harus menunjukkan bagaimana teman-teman membuat video. Jadi nanti ada kamera yang untuk merekam aktivitas kita saat membuat video. Nah, jadi merekam saat kita merekam video. Nah, itu agak membingungkan kayak. Nanti setelah melihat video, contoh video yang sudah saya buat dan lolos untuk banding, nanti teman-teman pasti lebih paham dari hanya sekedar kata-kata seperti ini memang agak membingungkan ya biasanya. Oke, langsung saja. Halo YouTube, ini adalah saya pemilik channel Kurang Plesir dan ini adalah link URL channel saya. Saya akan
share bagaimana cara saya membuat video. Kita simak alat-alatnya dulu. Ada wireless mikrofon, personal komputer, laptop, kemudian ada headset, dan Adobe Premiere untuk editing. Saya merekam video aktivitas harian, vlog, daily activity. Kemudian saya masukkan ke channel. Saya menggunakan HP untuk proses perekaman. Ya, kita buka aplikasi Adobe Premiere. Kita akan masukkan project videonya. Like this. And insert audio. Insert audio in this way. Dan ini adalah real saya ya. Ini benar-benar saya yang ada di video ini. Jadi bukan video dari orang lain, dan saya sendiri yang merekam video ini. Kemudian setelah video audio, kita ekspor atau rendering project ini. Kita tunggu sampai proses rendering selesai. Untuk membuat thumbnail, saya menggunakan Canva. Jadi itulah cara saya untuk memproduksi sebuah video konten untuk channel saya. Dari mulai perekaman menggunakan handphone, kamera handphone, kemudian editing video menggunakan Adobe Premiere, dan untuk thumbnail saya menggunakan aplikasi Canva. Mungkin cukup itu saja. Terima kasih YouTube. Nah, itu tadi adalah video ya, full video banding yang saya ajukan. Kemudian video tadi di-upload di channel YouTube kita yang mau dibanding. Masukkan ke sini ya. Kemudian kita cari linknya. Link URL dari video banding kita. Nah, teman-teman, untuk videonya, video banding yang telah kita buat itu harus dibikin tidak publik. Jangan publik atau privat, tapi tidak publik. Ini wajib ya. Nah, kemudian kita copy URL-nya. Kita masuk lagi ke bagian penghasilan. Ya, kita ke bagian penghasilan. Ini saya ulang berkali-kali karena untuk meyakinkan biar tidak terjadi kesalahan copy URL. Oke, kita klik banding. Nah, ini kita klik lagi. Kita klik banding. Kemudian nanti di scroll di paling bawah ini ada masukkan link, kemudian kita kirim. Kita tunggu beberapa saat. Nah, sudah berhasil untuk kita kirimkan. Dan kita tunggu selama maksimal 14 hari. Tetapi waktu
saya mengajukan kemarin hanya dalam waktu sekitar 1 hari sudah disetujui dan channel kembali sudah dimonetisasi lagi dan bisa kembali mencari pundi-pundi dolar. Nah itu teman-teman, bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan atau keluhan atau apapun, bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Nanti saya akan jawab sesuai apa yang pernah saya lakukan. Catatan penting yang perlu diingat dari awal tadi adalah teman-teman harus perhatikan step by stepnya, karena video banding yang kita ajukan atau proses banding yang kita ajukan hanya punya kesempatan 1 kali saja. Ketika kita tidak sempurna dalam membuat atau tidak sesuai dengan keinginan YouTube, maka tamatlah channel yang kita miliki. Tetap berhati-hati, tapi jangan terlalu takut. Banyakkan berdoa dan belajar. Kita sama-sama belajar di dunia YouTube ini, saling membantu, itu saya rasa sangat lebih indah. Oke, semoga bermanfaat bagi kita semua.